Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramanallah subhanahu wa ta'ala, setelah kita aturkan syukur kita semata untuk Allah Ta'ala yang teriring doa salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita teruskan mengkaji kitab Fiqh Al-Wajiz oleh Fadilatus Syekh Abdul Adzim Badawi hafizallahu ta'ala wa hafizanallahu subhanahu wa ta'ala. Masih kelanjutan tentang kitabun nikah, membahas masalah seluk-beluk potensi adanya kasus rumah tangga bersama bimbingan Islam cara menyelesaikannya. Sebagaimana telah kita pahami, bisa bersatunya laki-laki perempuan ini termasuk sebuah tanda kekuasaan Allah. Di mana letak tanda kekuasaan Allah di dalam pernikahan? Kalau orang itu sering ketika mendengar mukjizat nabi-nabi, Nabi A mukjizate anu, Nabi B mukjizate anu, Nabi C anu, sehingga mereka merasa kokoh keimanannya setelah mengetahui adanya mukjizat. Kalau kita, apa ya kira-kira yang bisa kita saksikan lawang enggak bersama Nabi? Seolah pemikiran itu merasa tidak ada kesempatan kokohnya iman. Sekarang pertanyaannya, betulkah kita tidak ada alasan untuk kuatnya iman? Betulkah kita nggak ada peluang untuk mengokohkan iman? Kenapa jawabnya? Wonten peluang untuk kokohnya iman? Jawab, ada. Gimana? Ya melihat mukjizat. Lara cetuk Nabi, piye cetuk mukjizat? Jawabnya, ada mukjizat bersama hidupnya Nabi. Ada juga mukjizat walaupun nabinya telah meninggal, tetapi itu tetap hidup. Mukjizatnya Nabi Musa, tongkat dadi ular, itu kekal nopo semasa? Jawab, semasa. Sementara tidak semua mukjizat itu hanya semacam insidental.
kontemporer. Ya, ketika itu saja. Enggak. Karena hidup itu berjodoh, ada yang sementara, ada yang kekal. Kalau begitu, mukjizat pun juga ada yang kekal. Sehingga manusia dari masa ke masa bisa mendapatkannya. Sehingga kesempatan untuk kokohnya iman pada bagian menyaksikan mukjizat tetap terbuka. Yang kedua, apakah setiap orang yang menjumpai mukjizat mesti kuat imannya? Sing kabar wonten? Oke. Abu Jahal CS niku semerap mboten mukjizate Nabi? Gamblang. Pinten jumlahe tiyang sing mendukung Abu Jahal? Oh, ora karu-karuan. Kenapa cedok mukjizat kok enggak beriman? Nah, memang keimanan itu dari Allah. Sing iso ngimanake Allah. Manusia gak iso ngimanake, hidayah taufik manusia enggak bisa. Makanya ada mukjizat bersifat kekal, siapapun bisa menyaksikan. Itu media pengokoh iman. Sementara iman itu merupakan hidayah taufik dari Allah. Bahasa kasarnya hadiah dari Allah. Allah telah memberikan janji, sapa sing minta diberi, ya mintalah. Ud'uni astajib lakum, dongo nanti tak ijabahi. Kalau begitu, apa mukjizat yang bersifat kekal? Napa? Sing paling gawedhe Al-Qur'an. Napa bukti ini? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya yang nurunkan Quran, saya juga yang menjaga. Terbukti Mbak? Terbukti mboten ayat niku? Loh, sampeyan terjaga. 1400 tahun punjul tasih murni. Sementara jarak Nabi kita sampai ke Nabi Isa pinten tahun? 600-an. Itu sudah hilang keasliannya. Sementara kita dengan Nabi enek 1400 punjul, 600 tikel pindo jek turah. Itu masih terbukti. Apa itu bukan mukjizat? Semakin diselami ayat demi ayat, nanti semakin takjub. Semakin diselami ayat demi ayat, nanti semakin takjub. Apa diantaranya? Semakin diselami memperkokoh iman. Allah paring dawuh, idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, imannya tambah. Terbukti mboten? Mboten maca tok to nggih, maca sing ditadaburi, direnungi, dipahami. Nek maca tok ngoten nggih iblis nggih saged nek maca tok. Maca semata-maca pinter iblis. Napa buktine? Maca mek maca tok, iblis niku pinter. Napa contone? Inna a'tayna kal kausar nggih aji kekebalan. Sakit mboten? Oh kena. Tirakati dhisik, niate nggih tirakatan, Allah mboten nampa, setan sing nampa, akhirnya setan diperserikatkan untuk membantu dia untuk mengelabui mantrane muni inna a'tayna kal kausar. Dipasani piro? Ditirakati ngene. Dibikin pelatihan, nanti bisa digunakan untuk mukul jarak jauh. Napa otak adike mukul jarak jauh? Bahasa Arab kalih bahasa Indonesia napa? Innasa ni'aka wal abtar. Tar itu diwaca tar. Begitu wayah tar kita tar langsung mereka ambruk. Pukulan jarak jauh.
Bisa menggunakan ayat, tapi kerjasama dengan setan. Sehingga ayat yang dibaca walaupun lafadznya bener, nggak ada fungsinya. Wong munafik niku salat mboten? Salat ketampa mboten? Mboten napa? Hilang keikhlasan. Senada dengan itu, iso salat nggak ada ikhlas, nggak ditampa. Iso maca tapi ndak ikhlas nggak ditampa. Lek nggak ikhlas setan sing nampa. Itu tadi maknanya kita membaca supaya menemukan mukjizat, ojo mek maca tok. Bila hanya membaca saja, setan pun juga membaca. Makanya bila kita membaca kok belum mempan, ya kita koreksi, mungkin belum ikhlas. Belum cocok dengan sunnah. Mungkin belum benar pemahamannya. Mungkin kan itu semua terjadi. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Demikian juga di dalam pernikahan itu juga ada ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di dalam nikah juga ada mukjizatnya. Menunjukkan maha kuasanya Allah. Tiyang niku rumangsa garwa sigarane nyawa. Niku pun rabi napa dereng rabi? Lek tanggane mati ditangisi mboten? Tanggane mati tangisi mboten? Mboten. Ayu wong ganteng ya ora usah ditangisi. Tapi pun rabi mati terus pundi? Tuh ditangisi. Ditangisi. Apakah itu bukan mukjizat yang kayak begitu? Allah membuktikan. Padahal kita lihat laki perempuan itu tidak sama, dan itu punya sifat ego. Wis ora padha, laisa dzakaru kamsal, lanang wedok enggak padha, masing-masing ngepene karepe dhewe. Kon bersatu hangil. Ning kenyataane nopo? Ternyata kabeh tiyang menika senajan to mboten padha bertolak belakang kok panggah pengen rabi. Nuwun sewu, kita rumiyin badhe rabi niku pancen padha napa sadar mboten padha. Lek padha ya rabi sejenis mawon to nggih. Lek padha berarti rabi sejenis, ndak sama. Allah menyatakan nggak sama, laisa dzakaru kal unsa, laki nggak sama dengan perempuan. Masing-masing punya karep dewi-dewi. Ning nopo kok saged bersatu? Memang Allah telah menyebutkan di situ ada ayat. Apa penyatunya? Satu, memang Allah cipta berbeda untuk berkumpul. Ini keajaiban. Dicipta berbeda untuk berkumpul. Nomor dua, fungsinya lihat kita ba'dhum ba'dhin sukhriyah, untuk terjadi mitra kerjasama. Magnet plus kabeh min kabeh saged kelet mboten? Mboten saged. Listrik plus kabeh min kabeh murub mboten? Padha mine ra murub, padha pluse banjir ngoten nggih. Senada dengan itu mukjizat itu. Itu mukjizat. Kemudian laki-laki dibikin condong pada perempuan dan sebaliknya. Ternyata di sana juga ada akhlak. Akhirnya menyebabkan yang berbeda menjadi satu. Itu tadi poin pertama yang butuh kita sampaikan. Yang kedua, karena hidup bersama niku ujian. Hidup bersama niku napa? Ujian. Sepantas bekerja sama mesti wonten perbedaannya terus disamakan. Makanya itu ada meeting. Penyamaan persepsi. Sehingga nanti bisa kompak. Piye carane? Nah seperti itu. Maka di sana diikat ada akhlak, ada hak dan kewajiban. Ada akhlak, ada hak dan kewajiban, ada kebutuhan silang. Sini butuh situ, situ butuh sini.
kono ndek butuh gak iso nyukupi, butuh sini, sini punya butuh gak iso nyukupi, butuh kono. Nah, karena kondisi hati bisa berubah-ubah, yang semula itu kompak nanti bisa gak kompak. Dan itu sering terjadi. Disitulah terjadi khilafat, terjadi persengketaan di dalam rumah tangga. Tetapi persengketaan yang ada itu hikmahnya besar, karena orang itu tidak bisa menikmati lezatnya rukun lek ra tau tukaran. Nggak bisa menikmati lezatnya rukun lek ra tau tukaran. Sulit merasakan nikmatnya sehat bila tidak pernah sakit. Tianiku warek terus sakit mboten menikmati lezatnya makan. Nggak bisa. Makanya sengketa itu ada hikmahnya. Nah, karena sengketa itu ada hikmahnya, makanya Allah pun juga memberikan penyelesaian. Apa bentuk perselisihannya? Pembahasan nususnya istri sudah. Pembahasan nususnya suami juga sudah. Tetapi penyelesaiannya bertahap-tahap. Cara menyelesaikan nususnya istri tidak sama menyelesaikan nususnya suami. Nopo komboten podo? Karena nususnya istri, nususnya suami itu bila dibikin tamsil hubungan guru dengan murid secara pemahaman global. Secara pemahaman global. Bukan pengharusan kudu ngono, tetapi pemahaman global. Nususnya istri itu seperti nususnya murid. Nususnya suami itu mungkin seperti nususnya guru. Maka cara menyelesaikannya berbeda. Makanya suami dikatakan imam, istri dikatakan ro'iyah, rakyat. Suami dikatakan imam, istri dikatakan ro'iyah, rakyat. Sama enggak pemimpin dengan rakyat? Loh, beda. Maka nususnya itu dikelaskan, digambarkan nususnya murid. Maka di situ penyelesaiannya butuh diajari, butuh dijaga jarak, butuh mendapatkan tindakan, diajari bendinane, diputuskan jarak mungkin berbagai macam peringatan, diisolasi, nggak selesai bisa ditindak dengan hukuman-hukuman. Tapi nususnya suami sebabnya bukan itu. Sekarang kita lihat nususnya istri itu karena memang ro'iyah, rakyat, ibaratnya murid. Walaupun tidak semua istri itu jadi murid kabeh, tapi pengklasifikasiannya itu cara memahami, sehingga nanti nilai kespesialannya bisa diketahui. Untuk nususnya suami itu kita butuh melihat macamnya. Ada berapa macam? Pertama nusus, kedua i'rad, yang ketiga kedzaliman. Jadi nususnya suami, makna nusus global nanti diperinci, perinciannya nusus itu sendiri, kemudian perpalingan dan kedzaliman. Minimal ada 3. Adapun makna nusus secara global adalah ketidakserasian. Apa makna nusus global? Ketidakserasian. Lalu ketidakserasiannya suami dibagi menjadi 3 minimal. 1, menggunakan bahasa nusus itu sendiri, yaitu ketika menghadapi istrinya cuek. Lek ditok-tok nih, hati berubah, nanti bisa pisah. Yang kedua, bisa i'rad, cuek sing nemen, nanti bisa berpaling. Kalau nususnya suami, perincian pertama namanya nusus,
itu diantara sebabnya adalah karena kekurangan yang berada pada istri. Kekurangan yang berada pada istri sesuai dengan ayat turun kasusnya itu menunjukkan jenis. Kemudian kalau masih nusus, ini hubungan dengan istri kadang jima itu masih bisa berjalan. Bab itu masuk kategori durhaka. Berarti sesekali durhaka, sesekali tidak. Kemudian yang kedua itu lebih berat, namanya berpaling, i'rad, mu'rid, orang yang berpaling. Ini kasusnya lebih berat. Itu juga berangkatnya dari istri, cuma kelasnya lebih berat. Untuk kasus ini yang terjadi itu adalah karena uzurnya istri, dia merasa khawatir suaminya berpaling. Seperti kasusnya Bu Saudah radhiyallahu anha, sudah tidak istighfar, gak patek akeh sing kena diharep-harep. Napa masalahnya? Umur wis sepuh, daya tarik menurun, penampilan menurun, kebutuhan menurun, ditok-tokne lek payah buyuten sirahe obahe teng pundi? Niwonengen napa? Moh. Sementara Mbah Konge lek wayah buyuten ngengkel, napa? Mantuk-mantuk. Lah itu enggak imbang. Kapan itu mulai? Di antaranya ada istri ketika sudah tidak akad wis moh. Wis buyuten moh. Sementara suaminya mantuk-mantuk. Ini nusus alami. Maka di situ akhirnya Bu Saudah tanazul, meletakkan sebagian haknya supaya hubungan pernikahan dengan Nabi itu terjaga. Makanya haknya diberikan kepada Bu Aisyah. Itu penyelesaiannya begitu. Atau apabila suami mau menikah lagi, nafkah kepada istri yang sudah menurun butuhnya dikurangi sehingga sisanya bisa untuk modal menikah lagi. Bab kasus ini menimpa pada siapapun. Kalau orang itu tidak punya agama, itu suaminya kon golek nek njaba. Gak usah dahar nek ngomah gak apa-apa nek njaba ae. Tapi ajange pincuk aja piring. Lek piring itu dadak nuku berarti mahar. Ini dirabi tenanan. Gak. Tapi lek pincuk di gua, mari yo wis. Ini kan solusinya perzinaan. Ini di mana-mana terjadi. Itu macam nusus yang alami. Lek ngono ditok nanti jadi berpaling, luweh bahaya lagi nanti. Bila sudah berpaling nanti bisa mengarah kepada perceraian. Maka solusi nusus yang seperti itu adalah dengan istri tanazul untuk menjaga kerukunan rumah tangga. Tujuannya tidak terjadi cerai dan dua keluarga tidak retak dan anak-anak enggak menjadi korban. Memang sadar inilah ujian alami, tanpa dibikin-bikin itu ada. Allah memberikan solusi begitu. Sehingga untuk kasus seperti ini, ya sudahlah, memang Allah menguji begitu, sehingga tidak usah menerne diri sendiri dan nyalahnya orang lain. Nyapa ngono, ora usah muni ngono. Inilah ujiannya, gimana menyelesaikannya. Dan sudah ada contoh penyelesaian. Kemudian jenis yang ketiga, yaitu nusus dalam bentuk kedzaliman suami. Nusus dalam bentuk apa? Kedzaliman suami. Ini penyelesaiannya beda lagi. Napa penyelesaiannya? Kedzaliman suami. Napa bentuk kedzaliman suami?
sengaja menelantarkan istri sehingga nasibnya terkatung-katung, bahkan ada kedzaliman fisik, kadang juga kedzaliman harta. Nah, suami sing dolim nggih sak pirang-pirang macam kedzaliman, ngelarani istri ya banyak, suka menuntut hak, tidak melaksanakan kewajiban, disuruh mempergauli yang baik ternyata tidak mau. Nah, ini derita di masyarakat itu banyak. Istri namanya A, keluarnya begini, istri namanya B, keluarnya begini, istri namanya C, keluarnya begini, gara-gara kedzaliman. Itu banyak. Gimana penyelesaiannya? Pertama, diberikan masukan untuk tobat. Karena masuk kepada kaidah umum, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu, siapa yang melihat kemungkaran rubahlah. Istri tahu kemungkarannya suami, itu punya kewajiban merubah kemungkaran. Kalau pakai tangan nggak bisa pakai lesan. Misalnya nggak sholat jamaah, ya itu bukan pakai lesan. Mas wayah jamaah, lesan pindo ping telu, nggak mungkin nanti pakai tangan. Ya muga-muga gelem. Atau disambat nih wong, barangkali nasihatnya bisa dipenuhi. Koncone po gurune po wong tuane. Tapi ya ora mesti lek gelem lho nggih. Nah begitu. Yang jelas itu butuh disabari dan didoakan. Tapi apabila nanti ada yang semakin parah, gak kuat, kedzaliman suami, itu nanti bisa khulu penyelesaiannya. Yaitu gugat cerai ke pengadilan. Nanti ben Pak Hakim sing memutuskan. Lek nek diomongi, nah, nanti gugatannya akan dipenuhi untuk khulu. Itu juga termasuk bagian dari apa? Penyelesaian nusus. Tapi sebelum itu semua terjadi, berarti ada 2 poin. Pertama, nususnya istri diselesaikan 3 langkah nggak selesai. Nasihat nggak mempan, pisah ranjang nggak mempan, pukulan pacaran nggak mempan. Nususnya suami juga mengarah kepada kedzaliman, mengarah kepada kedzaliman. Akhirnya istri tidak kuat. Nah, itu sebelum terjadi pisah, maka di sana masih ada langkah sebagaimana Allah merintahkan, fab'asu hakamam min ahli wa hakamam min ahliha. Utuslah orang bijak dari pihak suami, utuslah orang bijak dari pihak istri. In yurida islahan yuwafiqillahu bainahuma. Jika keduanya memang menghendaki untuk terjadi perdamaian, nanti Allah akan mendamaikan. Sekarang kita akan melihat bila orang itu mengalami kasus yang langkah-langkah tahap awal itu tidak mempan, yang itu nanti akan mengarah kepada perceraian. Sebelum melangkah kepada langkah perceraian, maka pertemukan 2 keluarga dulu. Ojo diselesaikan di dewi. Suami enggak kuat putuskan cerai, istri enggak kuat putuskan cerai, jangan. Ketika suami rumangsa enggak kuat, jangan putuskan cerai dulu. Istri rumangsa enggak kuat, jangan putuskan cerai dulu, tapi putuskan 2 keluarga itu dipertemukan. Kenapa? Dulu mengumpulkannya pakai rembukan, sekarang memisahnya juga pakai rembukan. Rin pitung rabi niku nggawa keluargane napa budal dhewe? Ya sinten sing riyen pitung rabi budal dhewe? Angel golekane nggih. Mesti ngewer-ngewer keluar gane.
Makanya ketika pisah juga sama, diewer-ewer neh. Ojo nganti diputuskan sendiri ujuk-ujuk, enek becak teko, bek nggawa koper karo sing numpak, banjir nopo? Banjir loh, gitu loh ya. Nyapun do, kaget, iso geram nanti orang tua. Lek ku ngopeni kecil tenanan, nganti gede ragate sak pirang, tak wehne jek gadis ting, saiki diolehne model ra karuan. Apa rumasane aku ki petani tebu, sebatas habis manis sepah di buang. Terus mboten tiyang sepah dadi penampung sebatas ngeten niku. Makanya Islam tidak membimbingkan perceraian itu diselesaikan berdua, jangan. Tapi diselesaikan bersama keluarga. Kenapa? Ini perintah Allah. Surah napa mau? An-Nisa. Napa mau ayate? Fa ba'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Utuslah hakim dari pihak suami dan utuslah hakim dari pihak istri. Nah begitu, sehingga keduanya nanti akan berembuk. An-Nisa 35. Sehingga nanti hakim pihak suami ngerti seluk-beluknya, hakim pihak istri ngerti seluk-beluknya, jijal dipertemukan dulu, jik kena didandani apa ora. Berikutnya ada 7 langkah, ini boleh dicatat, ketika orang menempuh petung dari 2 keluarga. Ada 7 langkah. Supaya 7 langkah itu dimiliki ketika hakim pihak suami, hakim pihak istri ketemu rembukan untuk mencari jalan keluar. Supaya masing-masing hakim itu memiliki 7 sifat. 1. Mengambil suasana tenang. Mengambil suasana tenang. Lek wonten kali butek terus butuh njipuk banyu bening, niku langsung njipuk napa di leremne rumiyin? Di leremne, ciduk wonten bak ditunggu lereme. Mungkin malih regete mengendap dhuwure malih bening diciduk. Maknanya apa? Cari suasana tenang. Jangan pihak suami terbakar emosi, pihak istri terbakar emosi. Carilah suasana tenang. Ini pertama. Yang kedua, bersifat netral, tidak punya rasa memihak. Bersikap netral, tidak ada rasa memihak. Biasanya keluarga istri ku mbelane dulurin apa mboten? Keluarga suami biasanya mbelane dulurin mboten? Masing-masing bela dewi. Lek hakim ngono kuwi ya gak bakal selesai. Ini orang yang netral. Walaupun perempuan kuwi dulurku, tapi saya netral. Nek pancen salah ya tak salahnya, bener ya tak bener nih, itu namanya netral. Dari pihak suami juga sama. Makanya hakim itu sudah dibayar kon kenang nih ngoten nggih. Kados pengacara mawon pokok gaji gede mungkin kenang nih ngoten nggih. Iki alasan yang dibikin-bikin. Itu nomor 2. Yaitu tidak terpengaruh suasana panas, mananya itu netral. Nomor 3, semangat untuk menjaga citra baik keduanya. Ini sifat yang ketiga. Semangat untuk menjaga citra baik keduanya. Piye wong loro ki amrih rukun apik, pokoknya berusahalah diusahane sebisa mungkin. Itu nomor 3, semangat untuk menjaga citra baik. Jangan sampai pihak suami ingin kenang nih awake, pihak istri pengen kenang nih awake, kemudian sini pengen menjatuhkan sono pengen menjatuhkan sini. Jangan, tapi semangat untuk menjaga citra baik keduanya.
Nomor 4, sayang pada nasib anak-anak kecil. Ini yang keempat, sayang pada nasib anak-anak kecil. Ini hakim itu harus begitu. Ojo nanti anak kecil menjadi kurban. Biasanya pak mboke pegatan, sinten kurbane. Itu hakim itu harus punya jiwa begitu. Sayang pada anak-anak kecil supaya dia tidak menjadi korban. Andaikan toh nanti terpaksa cerai, bagaimana itu membuat situasi anak jadi nggak jadi korban? Piye carane? Karena sering terjadi uang cerai niku hanya emosi sementara. Dongin wis kadung pegatan tenanan, bakno masing-masing yorong payu rabi, terus masing-masing kangen ketemu anake manja, lek ra dikeloni pake karo mboke gak iso turu, akhirnya wayah indang-indang malah naik hotel. Dong naik hotel sing dikeloni dudu anake tok, sapa mboke malah ya melu kelon. Aneh mboten? Loh, kisah ngoten ki nggih wonten. Mangkane kok pun pegatan dong ini. Pun pegatan. Itu punya resiko begitu. Ini kan bahaya. Kan bahaya. Kadang ngono ki wonten sing loro ra mari-mari, lek ra dindangi mantane ya gak mari, ngoten nggih. Iku jenenge loro apa ngoten jenenge lorone jenenge. Kangen jane ngoten itu. Makanya itu pun gampang-gampang. Sebenarnya sayang itu nggak gampang hilang sebenarnya. Itu tadi yang keempat, supaya hakim itu sayang pada nasib anak-anak kecil, jangan sampai dia menjadi korban. Nomor 5, tidak ada ambisi untuk menjadi pemenang dengan mengalahkan lawan. Yang kelima, tidak boleh ada ambisi untuk menjadi pemenang sehingga mengalahkan lawan. Itu tidak boleh. Terus yang keenam, optimis kasus ini bisa diselesaikan. Optimis berarti punya semangat, harapan kuat, kasus ini bisa diselesaikan. Ini jiwa yang dimiliki hakim. Terakhir yang ketujuh, menjaga rahasia. Pihak suami yang menjaga rahasianya, pihak istri juga menjaga rahasianya. Ketika keduanya ketemu, tahu permasalahannya, juga menjaga rahasianya. Ojo klesak-klesik. Rene ya tak tomong, tapi ki rahasia, ngoten iki. Kok kono cerita ya muni ngono, rene tak omongi, iki rahasia aja tak cerita niki. Mau rahasia kok diomong nih. Kayak aneh ngoten iki. Itu tadi 7 sifat yang sempat saya rangkum ketika laki rumangsa gak kuat, istri rumangsa gak kuat, jangan segera diputuskan cerai, tetapi 2 wakil dipertemukan, yang 2 wakil memiliki sikap di atas. Bisa jadi dengan begitu nanti masih ada peluang bisa dirukunkan. Andaikan toh juga nggak bisa dirukunkan, ya baru silahkan diangkat ke pengadilan. Baru diangkat ke pengadilan. Nah begitu. Bisa diangkat ke pengadilan. Kira-kira dene pengadilan sekali sidang selesai napa nggih bertahap? Nggih, pangga bertahap niku lho. Permasalahan pengadilan niku nggih mengupayakan aja nganti terjadi napa? Perceraian, mbok menawa sik kena didandani. Itu didandani dhisik. Dene-dene ora kena didandani, nah itu sudah urusan lain. Ini didandani itu urusan lain. Berikutnya, apabila akhirnya wis gak kena didandani, diputuskan cerai,
Ternyata cerai pun itu juga bertahap. Makanya kita butuh mengetahui cerai syar'i dan cerai bid'ah. Cerai syar'i dan cerai bid'ah. Cerai sesuai dengan tuntunan syariat dan cerai yang kelasnya bid'ah. Cerai bid'ah itu sah mboten? Cerai bid'ah itu tidak sah. Cerai bid'ah itu tidak sah. Napa tanda-tanda cerai bid'ah? Satu, kondisi nesu sing ora kena dimpot muni kowe tak pegat, ini ndak sah. Bapak niku mboten pertimbangan mateng ning pertimbangan wong sing singuten. Mungkin tak nesune biasanya getun. Ini ndak sah. Karena nggak boleh memutus hukum ketika marah. Kenapa? Manusia nggak maksum. Lek Nabi marah maksum masalahnya. Manusia nggak maksum, itu tidak sah. Yang kedua termasuk cerai bid'ah. Sekali ngomong cerai diputuskan, kamu saya cerai 3, nggak sah juga. Nggak sah. Yang kedua, sekali terjadi kasus cerai diputus kamu saya cerai 3, tidak sah, tetap dianggap 1. Lalu yang ketiga, harus istri siap menjalani masa iddah. Kapan istri siap menjalani masa iddah? 1, pancen wis gak haid. Yang kedua, bila hamil sampai melahirkan. Yang ketiga, bila masih subur biasa jima, itu di dalam 1 bulan yang tidak jima. Andaikan bulan depan niku haid, hari ini masih jima, mau pengen cerai, ngenteni bulan depan haid dhisik, lewis haid masa bersih, baru diputuskan cerai. Iman-iman apa tenanan? Seringnya iman-iman. Itu harus siap menghadapi masa haid, masa iddah. Nek kaluan tidak haid boleh langsung diputuskan. Kaluan hamil boleh diputuskan. Tapi apabila itu masih istri masa subur, tadi malam jima, terus esok tawukaran diputuskan cerai, itu bid'ah. Makanya diputuskan cerai itu apabila istri itu masih subur, nunggu masa haid. Nggak boleh bengi jek jima esok tawukaran engko sore pegatan, nggak boleh. Itu tidak boleh. Itu juga termasuk bid'ah juga. Berikutnya tanda cerai bid'ah adalah istri sedang haid diputuskan cerai, itu juga bid'ah, nggak boleh. Itu nggak diterima. Itu tadi tanda-tanda cerai bid'ah. Apa pertama? Dicatat betul Bang? Pertama wow, marah. Nomor 2, diputuskan langsung jatuh calak. 3, nomor 3, tidak siap menempuh masa iddah. Yang keempat, istri sedang haid. Ini bila ada kata cerai pada kondisi-kondisi ini tidak sah. Makanya kita butuh pahamkan. Karena saya sering mendapatkan pertanyaan, Ustaz, saya masih terikat suami istri atau ndak nyapo ngene. Dan mambengi nyapo, nggih mambengi nggih jima, esuk nyapo tukaran, diputuskan cerai terus pundi? Ya penak nek jawab. Napa? Itu tanda-tanda cerai bid'ah, tidak sah. Tidak sah. Termasuk ada tanda cerai bid'ah yang lain
belum dipertemukan dua keluarga diputuskan sendiri. Allah perintahkan fab'asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Kirimlah wakil pihak suami, wakil pihak istri untuk rembukan. Ternyata enggak melewati itu, diputusnya cerai dewi. Ini juga tidak sah. Kenapa? Termasuk bid'ah. Karena petunjuk Allah, damaikan dulu. Ini enggak melalui pendamaian, mewakili wakil, ternyata sudah diputuskan. Maka kalau begitu, banyak sekali di masyarakat kasus perceraian tapi belum terpenuhi. Itu tadi tanda-tanda cerai bid'ah. Sekarang cerai sunnah, apa tanda-tandanya? Pertama, setelah dipertemukan dua keluarga gagal, wis jegek serah lek ngono iki, pegatan sepegatan kono wis jegek. Dua keluarga wis gak iso. Yang kedua, harus siap menghadapi masa iddah. Andaikan tadi malam jima, ceraine nunggu haid, bila sudah suci baru diputuskan. Yang ketiga, dipersaksikan. Yang ketiga apa? Dipersaksikan. Jadi pertama, setelah dua keluarga gagal rembukan, kedua harus siap menghadapi masa iddah, tiga dipersaksikan. Lalu yang keempat, suami tidak boleh mengusir, istri juga enggak boleh minggat. Suami tidak boleh mengusir, istri juga enggak boleh minggat. Dan selama masa iddah masih mendapatkan nafkah, biaya makan dan rumah. Nafkah, biaya makan, biaya nopo? Makan dan rumah. Nafkah zahir, jenis nafkah batin. Nafkah nopo? Zahir. Sehingga selama masa iddah itu istri masih mendapatkan hak nafkah bulanannya. Andaikan biasanya mensasi dinafkahi 2,5 juta ya pangga, omah ya pangga. Nah begitu, suami nggak boleh mengusir, istri nggak boleh minggat. Kemudian di masa iddah bila rujuk boleh. Ilang apa? Nesune ilang, kangene wis ora kena timpet. Akhirnya terjadi penyesalan, terus jima, panggil saksi, seksenono aku saiki rujuk 200 bareng umpamane nggih. Itu dimudahkan caranya seperti itu. Itu diantara tanda-tanda apa? Cerai sunnah, cerai bid'ah. Seperti itu kasusnya. Ini butuh untuk kita jaga dengan sebaik-baiknya. Makanya fikih tolak itu butuh untuk dipahami secara teliti. Karena talak itu ada sunnah, ada yang bid'ah. Yang bid'ah itu tidak dikatakan sah. Walaupun ada yang mengatakan sah, tetapi kaidah yang lebih kuat mengatakan tidak. Karena man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Sapa sing ngamal enggak ada contoh berarti tertolak. Berarti kalau begitu bid'ah enggak diterima. Saya pernah ikut daurah di Cisarua tahun 2012. Bogor, berangkatnya lewat puncak Bogor. Syekhnya salah satu dari muridnya Syekh Albani, Syekh Akrom, itu menjelaskan bahasanya cerai bid'ah itu tidak dianggap cerai. Kondisine nawasu, kamu saya cerai. Niku muni ping pira nggih mboten jatuh cerai. Kondisine haid, kamu saya cerai. Ya itu tidak jatuh cerai.
Tadi malam jima, esok mengatakan cerai, sama itu tidak sah. Senajan to lek muni ya gamblang. Dan bahasa semisal belum dipertemukan dua keluarga kan rebukan, diceraikan, diselesaikan sendiri juga belum selesai. Berikutnya, apa hikmah keputusan cerai itu lewat rembukan? Karena ayatnya jelas, fa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Bila kamu khawatir keduanya pecah, maka utuslah hakim dari pihak suami pihak istri. Bila menghendaki damai nanti akan didamaikan. Berarti kalau begitu pendamaian melibatkan dua belah pihak itu sebelum cerai. Bila kamu khawatir cerai, berarti ini belum. Berarti apabila itu penanggulangannya dengan damai nggak bisa, itu baru cerai. Pemahamannya ke situ. Kemudian hikmahnya apa? Kok butuh mengutus hakim pihak suami, hakim pihak istri? Napa hikmah? Pertama, mengikuti hukum. Memang Allah memerintahkan utus hakim pihak suami, hukum hakim pihak istri. Nomor dua, supaya tidak tergesa-gesa. Bape wong lek kadung nesu kata cerai niku gampang metu, nggih mboten? Itu berpotensi menyesal. Pomong nganti cerai sok golek sing luwih apik ya ora mesti entuk. Padha kangene alasane indang-indang anak, jare anake leret dikelone pake karo mboke ora iso turu. Jebule sing kelonan sinten? Loh, itu kan bahaya kan? Itu kan jebakan. Lalu hikmah berikutnya ini untuk menjaga dua keluarga jangan sampai ada yang musuhan. Nek pas si setan dua keluarga niku kompak mboten? Pas kompake jan tak karo-karuan. Lek nganti cerai. Wih, ipat-ipatan. Ndak boleh permusuhan dua keluarga gara-gara perceraian. Kenapa? Memang Allah perintahkan imsakun bima'rufin atau tasrihun bi ihsan. Lek ngumpul ya sing api-api, lek bisa ya sing api-api, aja nanti menjadi korban dua keluarga, keluarga A, keluarga B jadi permusuhan. Demikian juga nanti anak-anak menjadi terlantar korban perceraian orang tua. Itu diantara hikmah-hikmahnya. Diantara hikmah-hikmahnya. Kenapa di situ ternyata menempuh jalan yang bertahap-tahap seperti itu. Ini penting. Maka setelah kita sampaikan seperti ini, bila kita diuji mendengar kasus atau ditanya atau mungkin gimana, maka kita nanti bisa memberikan arahan kepada yang bersangkutan. Kenapa? Karena itu terlalu sering. Kasus seperti itu terlalu sering. Nah, mungkin itu yang kita kaji di kesempatan kali ini. Sampai berkaitan masalah urusan talak itu pun juga bertahap-tahap. Kemudian kita tambah sedikit, bila di masa iddah itu rujuk, di masa iddah itu rujuk, diupayakan cerai satu itu belum dibawa ke pengadilan. Andaikan toh juga mungkin dibawa ke pengadilan, turunnya napa surat cerai itu setelah habis masa iddah. Sehingga mungkin andaikan dilaporkan ke pengadilan cerai satu itu diharapkan tidak diturunkan surat cerai. Sehingga hakim nanti menjelaskan, Mas, walaupun kamu berdua cerai, tapi istrimu masih punya hak darimu. Berarti kewajibanmu. Kamu tidak boleh mengusir, kamu juga nggak boleh, kamu nggak boleh mengusir, dia nggak boleh minggat. Nafkah bulanannya panggah, nafkahnya rumahnya juga panggah. Anak-anak boleh nggak jadi korban. Sekarang silakan kamu jalani masa iddah, muga-muga tolong dino kurujuk neh. Mungkin hakim bijak akan begitu. Nanti itu tunggu 3 kurun itu pinten. Nah, kalau itu hamil sampai melahirkan, itu masa iddah habis. Nomor 2, kalau sudah tidak haid 3 bulan.
Nomor 3, bila itu masih haid 3 haidan. Begitu masuk masa bersih diputuskan cerai sebelum jima, haid depan kuruk 1, haid depan kuruk 2, haid depan kuruk 3. Selama ini masih satu rumah, statusnya pengobatan, karena suami harus memberikan nafkah, makan dan rumah, tapi tidak boleh jima. Kenapa? Wong cerai masalah. Nah, jima berarti rujuk, jima berarti. Nah, jima rujuk, jima ra rujuk ya aneh. Tanda rujuk niku napa? Jima. Ya, tanda rujuk itu jima. Memang itu dibikin kangen itu ben jima, ben rujuk, ngoten niku fungsine. Bukannya diputuskan cerai panggah jima ayo ra sida cetok masa idahe lho nggih. Negara cetok masa idahe. Kalau memang tidak rujuk ya tidak boleh jima. Rujuk berarti jima berarti tanda rujuk. Bila sudah masa iddah selesai, bayi lahir atau 3 bulan atau 3 kuruk, ternyata jelas nggak ada pembenang, silahkan lapor ke pengadilan. Masa iddah sudah habis tapi tidak ada harapan untuk apa? Rujuk, baru diputuskan turun surat cerai. Bila sudah begitu, nanti sudah tidak ada hubungan. Tapi untuk anak tidak ada kata cerai anak. Kalau mboke iso pegatan, tapi kalau anake gak iso. Terus kalau terjadi perceraian, yang punya tugas ngopeni anak sinten? Lek anak itu memang sudah bisa mandiri, maka itu tanggung jawab Pak E. Sak nafkah kebutuhan makan minum pakaian bersama tempat tinggalnya melu Pak E. Lek sudah bisa mandiri. Tapi lek cek bayi melu mboke. Sampai anak itu iso milih. Itu namanya masa pengasuhan. Tapi dengan catatan lek mboke rong rabine. Lek sudah cerai, masa iddah habis, berarti tidak rujuk. Kemudian boy pengen rabi, anak sinten sing nanggung? Kebutuhan nafkah fisik bapaknya selamanya. Ketika diasuh oleh istrinya, berarti kudu mbayari. Istri sebagai pengasuh. Lek diupeni ibu istri, berarti ibu maratuwa, berarti mbahe bocah. Suami harus memberikan upah kepada ibu maratuwa sing ngupeni anaknya. Kenapa? Itu tanggung jawab bapak, itu masalah. Nggak boleh begitu cerai, kono nggawa anak selusin tanggungan dewe, ndak bisa. Ya pitik babon dicekerne dewe, babone kluruk-kluruk malah mboten angsal to nggih. Suami itu bukan pitik jago, bisa kluruk. Itu beratnya cerai itu begitu. Wis reso ngeloni mboke, panggah kudu kon peni. Lha ngene, panggih apa to nggih? Timbangno karuane dadi napa? Bojone malah bebas. Ya memang itu fungsinya supaya tidak masuk kepada perceraian, walau itu halal, tapi barang halal yang paling dibenci. Demikian yang kita sampaikan di sore hari ini. Untuk materi kelanjutan tentang seluk-beluk masalah khulu, nah insya Allah itu bisa kita kaji di kesempatan berikutnya. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.